anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoa yang bertugas hari ini. Ya, silahkan dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Tangan dimadamkan, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Siap berdiri. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Duduk kembali. Seperti biasa untuk kegiatan pembiasaan pagi kita, ya. Mari kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, Ya Kudus, ya Salam. Baik, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti biasa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana sikapnya? Sikap sempurna, tangan di samping badan. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri. Anak-anak, di pagi yang cerah ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Tidak ada, semuanya sehat, semuanya bisa hadir di kelas ini dalam keadaan yang menyenangkan insya Allah ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wirausaha. Masih melanjutkan di tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Anak-anak, di sekitar tempat tinggal kalian, adakah kegiatan wirausaha? Ada. Apa saja contohnya? Angkat tangan yang di sekitar tempat tinggalnya ada wirausaha. Ya. Berjualan kue. Ada lagi yang di tempat tinggalnya? Ya. Berdagang. Selain berdagang ada lagi? Dagang baju apa? Pengrajin apa? Bambu. Ada di sekitar tempat tinggalnya kakak pengrajin bambu. Di sekitar tempat tinggalnya Fatima dagang kue. Di sekitar tempat tinggalnya Rara ada apa? Pedagang kaki lima. Ada lagi? Ada toko kelontong. Nah, ada nggak yang di antara yang kalian sebutkan tadi itu semuanya sama persis? Tidak ada beda-beda ya, ada yang pengrajin bambu, ada yang toko kelontong, ada yang jual tempura tadi ya, ada yang jual baju. Nah, inilah menunjukkan adanya bahwa wirausaha itu beragam. Nah, kira-kira keberagaman wirausaha itu membawa manfaat tidak untuk kehidupan kita? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat keberagaman wirausaha. Supaya dagangannya laku, supaya apa yang dia jual itu bisa lancar terjual, harus bagaimana sih pemilik? Ya, mengembangkan usahanya sesuai zaman. Tadi ada yang berdagang kue ya. Kue itu biasanya sebelum dijual dikemas terlebih dahulu. Supaya apa anak-anak? Nah, supaya higienis, supaya bersih, apalagi? Supaya menarik perhatian pembeli. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti, kita akan belajar yang pertama, manfaat keberagaman wirausaha. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang ciri-ciri embalase. Nah, apa itu nanti embalase? Kita akan bahas bersama pada pembelajaran hari ini. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap.
Coba Nana tepuk semangat. Oke, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bu Agustin akan membagikan LKPD kepada kalian. Di sana nanti ada teks tentang kegiatan wirausaha seorang anak kecil. Nah, kalian baca dulu, kalian cermati, kemudian dari situ nanti kita akan mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari teks tersebut. Baik anak-anak, kalian sudah menerima LKPD masing-masing. Di situ pada halaman pertama ada teks berjudul apa anak-anak? Gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Nah, apa saja isi dari cerita tersebut? Silakan kalian cermati dulu, kalian baca dengan seksama. Kemudian nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan isi teks tersebut. Bisa, anak-anak? Bisa. Oke, silakan 5 menit membaca dulu teks tersebut. Baik anak-anak, apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, di halaman berikutnya di LKPD kalian ada beberapa pertanyaan. Nah, marilah kita identifikasi permasalahan apa saja yang muncul setelah kalian membaca teks tersebut. Yang pertama, coba dibacakan pertanyaannya Fatimah. Silakan. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Oke, apa jenis usaha yang dilakukan Man? Siapa itu Man? Iya, seorang anak laki-laki dari suku Sasak di Desa Sade di Lombok. Dia melakukan kegiatan wirausaha nggak itu anak-anak? Ya. Wirausaha apa dia? Ya, dia berjualan gelang. Membuat sendiri atau tidak dia ya? Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab dan semuanya itu berdasarkan isi teks. Silahkan kalian jawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan tersebut. Dari situ nanti kalian akan menganalisis apa saja sih manfaat dari kegiatan wirausaha. Silakan anak-anak, kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompok kalian untuk menentukan jawaban yang tepat dari beberapa pertanyaan yang disampaikan di situ. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Baik anak-anak, setelah kalian berdiskusi dan menjawab beberapa pertanyaan tadi, kira-kira supaya hasil karyanya Man tadi laku, apa yang harus dilakukan Man dan teman-temannya? Bekerja keras. Yang sebelah sini, pantang menyerah, apalagi? Meningkatkan kreativitas. Nah, sebagai seorang pemilik wirausaha, kita harus meningkatkan kreativitas. Gimana? Memperhatikan keindahan gelangnya. Nah, anak-anak sebagai pemilik
usaha, kita harus memperhatikan kualitas apa yang mau dijual. Nah, salah satunya dengan membuat sebuah kemasan yang menarik, yang bagus. Nah, coba perhatikan di slide yang sudah Bagusin tampilkan. Mengidentifikasi ciri-ciri embalase. Di depan sini Bagusin sudah menyediakan beberapa contoh embalase. Ini Bagusin sudah sediakan beberapa contoh kemasan produk. Sama tidak di antara semua yang saya tampilkan ini? Tidak, di antara satu produk dengan produk yang lain bentuknya berbeda. Kalau yang ini dia menggunakan kemasan dari bahan apa kira-kira? Kertas karton. Bentuknya apa? Panjang. Membentuk bangun ruang apa? Balok. Warnanya apa, Nana? Coklat. Nah, coklat dan putih. Kira-kira dari melihat warna kemasannya saja kamu sudah bisa menebak. Oh, ini kue pasti rasanya coklat ya. Kemudian contoh kemasan yang kedua. Ini terbuat dari bahan plastik. Warnanya sangat menarik apa tidak ini? Nah, ini bagi anak-anak ini sangat menyolok ya, warnanya menarik. Supaya apa dibuat warna yang menyolok ini? Ya, anak-anak agar menarik perhatian pembeli. Nah, yang saya tampilkan ini tadi, ini adalah contoh embalase. Siapa yang tahu apa itu embalase? Ya, silakan Bella. Iya, salah satu bentuk reklame yang berupa kemasan. Jadi, kemarin kita sudah belajar macam-macam reklame, ada apa saja? Ada baliho, spanduk, apalagi? Billboard, apalagi? Poster, pamflet. Nah, hari ini kita belajar jenis reklame yang lain yang namanya embalase ya. Jadi sebuah reklame yang berupa kemasan. Di dalam kemasan ini ada informasi produk. Kemasannya ini polos apa ada tulisannya, ada gambarnya ya? Iya. Kemudian di baliknya biasanya ada beberapa komposisi, itu termasuk informasi produk. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kreatif sekali ya yang membuat. Berbentuk bangun apa ini? Tabung. Kira-kira anak-anak kecil tertarik enggak? Atau tidak harus anak kecil, orang dewasa juga akan tertarik karena bentuk kemasannya unik ya, unik. Kemudian gambarnya ada gambar apa saja ini? Nah, ada pemain sepak bola. Kira-kira kenapa kok ada gambarnya pemain sepak bola? Gimana? Ya, karena sekarang sedang musimnya Piala Dunia, sehingga dimanfaatkan oleh pemilik usaha itu untuk menarik pembeli. Karena sekarang lagi musim Piala Dunia, ditantumkanlah foto pemain sepak bola yang sedang hits ya. Kamu kenal ini? Siapa namanya? Nah, ini pinter sekali. Ini salah satu triknya pemilik usaha supaya produknya ini laku. Ini bentuk yang tabung. Kalau yang ini tadi seperti yang pertama, bentuknya balok, bahannya juga sama. Bisa juga terbuat dari bentuk yang seperti ini. Nah, seperti yang saya tampilkan di gambar, bentuk kerucut. Pernah kamu menjumpai kemasan yang bentuknya kerucut? Pernah. Makanan apa biasanya? Es krim. Selain es krim ada lagi? Popcorn, permen, macam-macam. Nah, jadi para pemilik usaha tadi itu berupaya membuat kemasan yang sangat menarik supaya pembeli tertarik. Nah, bagaimana ciri-ciri embalase itu? Yang pertama, ya Hafizah? Iya, melindungi produk agar tidak rusak. Dari contoh yang Bagusin bawa tadi, kira-kira produk yang ada di dalamnya ini aman nggak? Aman, tidak terkena air, tidak terkena udara, sehingga tidak mudah rusak. Bahasa Jawanya apa? Melempem ayem ya, makanya dibuat kemasan yang bagus. Kemudian ciri-ciri embalase yang kedua apa kira-kira anak-anak?
Sebelah sini. Ya, menarik perhatian pembeli seperti yang sudah kita bahas tadi. Bentuknya macam-macam, gambarnya, warnanya menarik perhatian pembeli. Apalagi ciri-ciri embalase? Yang laki-laki? Ya, Rasya. Oke, coba mati. Membuat produk terlihat lebih menarik. Kemudian di dalam embalase mengandung apa anak-anak? Informasi produk. Oke, ini adalah bagian-bagian embalase. Pernah anak-anak melihat kemasan yang seperti ini? Pernah. Nah, ini kemasan biskuit. Ada biskuit yummy namanya. Berarti menyebutkan nama apa? Ya, itu nama produk. Nama produk itu biasanya ditaruh di mana, anak-anak? Iya, di depan. Tidak mungkin dibawa sendiri begitu ya. Pasti terlihat, harus yang terlihat. Kemudian ada apanya lagi nih? Ya, ada gambar produk juga di bagian depan. Kemudian di bagian samping atau belakang ada informasi produk. Informasi produk itu biasanya isinya apa saja, Nana? Komposisi, nilai gizi, apalagi? Kalau kamu pernah bikin mie instan, di baliknya itu ada cara penyajian atau cara pembuatannya. Nah, hari ini kita juga akan membuat rancangan embalase. Nah, masing-masing dari kalian keluarkan kreativitas kalian untuk membuat rancangan embalase. Anak-anak, kita semua akan berperan sebagai seorang pemilik wirausaha. Nah, seperti yang kemarin sudah Ibu infokan, kamu sudah membawa alat dan bahannya. Kalian akan membuat satu embalase kemasan suatu produk sesuai dengan kreativitas masing-masing. Sudah siap anak-anak? Siap. Oke, sebelum itu coba tepuk tunggal, tepuk ganda. Silakan pegang bagian tubuh yang saya sebutkan ya. Tepuk tunggal, kepala, mata, telinga, hidung, mata. Ya, matanya siapa yang pindah ke sini RK ya tadi? Telinga, tangan, mulut, kaki. Ya. Oke, silakan keluarkan alat dan bahan yang sudah kalian persiapkan dari rumah.
kalian sudah membuat embalase. Sekarang marilah kalian marilah kita presentasikan hasil diskusi kalian tentang manfaat wirausaha tadi dan tentang ciri-ciri embalase. Kelompok mana yang mau presentasi untuk yang pertama? Baik, silakan kelompoknya Fatima, Rara, dan teman-teman. Marilah kita perhatikan kelompok yang sedang berpresentasi. Silakan dimulai kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manfaat kegiatan wirausaha. Silakan dibaca. Manfaat kegiatan wirausaha. 1. Mengembangkan kreativitas yang dimiliki. 2. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Mengurangi pengangguran. Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa manfaat wirausaha yang sudah disampaikan oleh teman kalian yang presentasi. Apakah ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Saya. Ya, silakan para Mesti. Saya ingin menambahkan di manfaat kegiatan wirausaha yaitu melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh. Terima kasih para Mesti untuk tambahannya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk teman kita yang sudah presentasi. Baik, selanjutnya untuk presentasi yang kedua, silakan kelompok mana yang ingin mempresentasikan tentang ciri-ciri embalase. Oke, silakan kelompoknya para Mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya para Mesti Maheswari dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu ciri-ciri embalase. Yang pertama akan dibacakan oleh Safa. 1. Melindungi produk. 2. Berisi informasi produk. Nomor 3, menarik perhatian pembeli. Nomor 4. Desainnya dibuat semenarik mungkin. Mesti dan teman-teman, apakah ada kelompok lain yang ingin menambahkan tentang ciri-ciri embalase yang mungkin belum disebutkan oleh teman kalian yang presentasi? Kelompok mana yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Lanis Fariska Zahra ingin menanggapi Ya. ciri-ciri embalase. Bolehkah seperti ini? Membuat produk lebih menarik. Ya, boleh. Oke, jadi dibuat produknya supaya lebih menarik. Ya, terima kasih Alanis tambahannya. Bagaimana kelompok para Mesti, apakah ada yang disampaikan lagi? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Pramesti dan teman-teman. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikan hasil karya embalase yang sudah kalian buat? Oke, silakan Pramesti. Dibawa embalasenya. Silakan Rara dijelaskan produk embalase yang telah dibuat. Hari ini saya telah membuat embalase yang saya beri judul Choco Cookies. Saya beri gambar cookies, logo halal, dan komposisi, dan tanggal expirednya. Oke, kenapa kok Rara membuat bentuknya seperti ini? Agar pembeli tertarik untuk membeli produk ini. Oke, silakan ditunjukkan untuk embalasenya kepada teman-teman. Oke, bagus nggak anak-anak? Bagus. Tangan untuk Rara. Inilah hasil embalase kami. Hari ini saya membuat embalase tentang keripik singkong yang saya beri judul Kripsi. Dan juga saya beri gambar singkong, logo halal, dan juga slogan, dan juga berat bersih. Di bagian belakangnya saya beri informasi produk dan ada juga berbahasa Inggris.
Jadi jika orang luar negeri akan membeli produk ini, mereka bisa tahu komposisi tersebut apa. Embalase yang berjudul hien tato enak, saya beri gambar hiennya dan di sini ada penjelasannya. Keripik kentang heksa yang terbuat dari kentang asli tipis dan renyah dengan ragam pilihan rasa dan saya kasih logo halal. Hari ini saya membuat handmade puding buah. Di sini ada gambar puding buah sama buah-buahan. Di belakangnya saya berisi, saya kasih informasi nilai gizi sama komposisinya. Hari ini saya membuat embalase lova cookies. Ini saya membuat embalase tentang susu coklat cap jempol. Saya beri gambar gelas, beri gambar coklat batangan dan gambar jempol. Hari ini saya membuat embalase tentang keripik kentang rasa rumput laut. Inilah hasil embalase kami. Hari ini saya membuat embalase tentang sereal kita. Di sini saya membuat gambar serealnya, terus saya beri logo halal. Di belakangnya saya beri barcode-nya, sama di sini saya beri informasi gizi dan komposisinya. Hari ini saya membuat embalase yang berjudul Cloud9 Crunchy. Di sini saya kasih nama produk, gambar, dan di belakangnya saya kasih komposisi, barcode dan scan-nya. Dan di samping saya kasih logo halal. Di sini saya membuat embalase jajan kane. Sebaliknya saya beri tentang informasi nilai gizi dan logo halal. Inilah hasil embalase kami. Ini saya membuat cimori yogurt drink dan saya membuat gambar dan logo halalnya dan saya memberi gambar sapi dan susu sapi segar. Hari ini saya membuat donat yaitu donat Aziza. Saya beri gambar donat dan logo halal dan rasa-rasa. Hari ini saya membuat embalase tentang biskuit Yummy. Saya beri nama produk dan gambar produk, dan saya beri logo halal. Hari ini saya membuat embalase tentang biskuiternya. Di sini saya kasih gambar biskuit dan saya kasih gambar biskuit dicelupkan ke susu dan saya kasih keterangan juga. Hari ini saya membuat embalase time trick. Saya memberi kue. Baik anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar tentang manfaat keberagaman dan ciri-ciri embalase. Apa saja tadi manfaat keberagaman? Yang pertama, ya, mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Dan kamu itu setiap anak memiliki kreativitas. Nah, kalau tidak dikembangkan, tidak akan bisa muncul kreativitasnya. Kemudian yang kedua, melatih diri untuk apalagi manfaat wirausaha. Memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Ya, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Apalagi? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ada lagi? Mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran. Kenapa kok bisa mengurangi pengangguran anak-anak? Iya, karena menciptakan lapangan kerja baru sehingga bisa mengurangi pengangguran. Jadi menjadi seorang wirausahawan itu bermanfaat nggak bagi negara? Memberikan dampak yang bagus terhadap bidang ekonomi. Nah, kita mulai sejak kecil diharapkan mempunyai jiwa itu, jiwa wirausaha. Supaya kita punya keterampilan suatu saat nanti kalau kita tidak punya pekerjaan yang mumpuni, kita bisa membuka wirausaha. Oke, itulah tadi beberapa manfaat kegiatan wirausaha. Kemudian kita sudah belajar apa lagi tadi? Embalase. Ciri-ciri embalase. Apa saja ciri-ciri embalase? Melindungi produk agar tidak rusak. Oke. Produk agar tidak rusak.
Melindungi produk agar tidak rusak. Apalagi Hafiza? Memberikan informasi tentang produk. Memberikan informasi dari produk tersebut. Apalagi? Desainnya dibuat semenarik mungkin agar pembeli tertarik. Iya, jadi desainnya dibuat semenarik mungkin supaya pembeli tertarik. Ada lagi? Terbuat dari bahan yang kuat. Kalau nggak kuat ya tidak bisa melindungi produk tersebut. Nah, anak-anak, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, sekarang kita ice breaking dulu dengan kuis online. Nah, apakah sudah siap untuk mengikuti kuis di sini? Oke, kalau siap coba tepuk tunggal. Kita mulai yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari kemasan pada produk adalah, kan Mbak Im? Sebagai identitas produk. Ada yang lain? Menambah anggaran produksi. Menambah anggaran produksi. Oke, silakan diklik sendiri Pak Mahathir. Jawaban yang kamu pilih. Oke, betul, tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua. Berikut ini syarat dari desain embalase yang baik. Apa yo? Langsung apa jawabannya ucapkan? Rumit. Oke, rumit. Berikutnya yang semuanya bisa langsung jawab. Nih, gambar ini merupakan contoh apa? Selanjutnya. Embalase pada produk terdapat pada titik-titik produk tersebut. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Nah, apalagi? Manfaat wirausaha. Apalagi? Membuat embalase. Kalian juga tadi sudah maju ke depan untuk apa tadi? Ya, mempresentasikan manfaat wirausaha dan ciri-ciri embalase. Pintar. Hari ini semangat semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini, kita mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Karena ini evaluasi, maka dikerjakan secara individu dan dikerjakan dengan jujur. Jangan lupa diawali dengan bis. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan dari belakang ke depan. Sudah? Mana pembelajaran hari ini anak-anak? Seru, menyenangkan. Apa yang membuat menyenangkan? Untuk kuis, apa lagi? Bekerja sama membuat embalase. Adakah dari pembelajaran kita sehari ini tadi yang masih belum kalian pahami? Apakah ada yang masih ditanyakan untuk yang kurang jelas? Tidak ada. Semoga semuanya sudah betul-betul kalian pahami. Nah, untuk kegiatan tindak lanjut kalian nanti berikutnya, coba mengidentifikasi beberapa contoh embalase yang ada di sekitar lingkungan kalian dan kalian bisa menganalisis mana contoh embalase yang baik dan yang kurang baik. Selain itu, kalian juga bisa menganalisis kegiatan wirausaha beserta manfaatnya yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Oke anak-anak, untuk kegiatan kerjasama dengan orang tua nanti di rumah, kalian mendiskusikan embalase yang sudah kalian buat hari ini di sekolah, diskusikan dengan orang tua kalian, kira-kira dari embalase yang sudah saya buat ini kurang apa? Atau bagaimana komentar orang tuamu tentang hasil karya yang sudah kamu buat hari ini? Ada yang apakah bisa dipahami anak-anak?
Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa saja yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan dipimpin berdoa. Persiapan berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Siap diri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih teman-teman. Terima kasih anak-anak. Duduk kembali. Semoga ilmu yang kita terima hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam kepada orang tua kalian masing-masing di rumah. Semoga kalian selamat sampai di rumah.